Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak aruf. Jadi sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Wiwi Susanti dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang, yang dimana saya sedang meniti salah satu program dari Kemendikbud, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana saya berasal dari jurusan Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Nah, sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan sharing terkait faktor apa saja yang mempengaruhi kepemimpinan. Jadi sahabat, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan ini? Seperti yang kita ketahui bahwa banyak teori atau pendapat dari para ahli yang menyatakan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Salah satunya yaitu Hershey Blacker, yang dimana beliau mendasarkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepemimpinan ini yaitu terdapat 3 unsur, yaitu yang pertama, si pemimpin itu sendiri atau pemimpinnya itu, personal pemimpin. Kemudian yang kedua yaitu bawahannya. Dan yang ketiga, persoalan terkait situasi dalam proses kepemimpinan itu sendiri. Jadi, kita akan sharing, yaitu yang pertama, pimpinan atau pemimpin, yaitu orang yang mampu mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya atau orang-orang yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan organisasi yang dipimpin. Organisasi ini akan berjalan dengan baik apabila pemimpin ini memiliki kecakapan. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa pemimpin ini memiliki keterampilan yang berbeda-beda. Dan kemudian yang kedua adalah bawahan. Bawahan ini merupakan orang atau sekelompok orang pada suatu organisasi yang dimana mereka diberikan tugas oleh pimpinannya untuk mewujudkan suatu organisasi. Jadi bawahan ini memiliki tugas-tugas yang begitu strategis, di mana mereka bergantung pada pimpinannya juga. Mengapa? Karena pimpinan di sini nanti adalah yang memilih atau menentukan bawahan-bawahannya yang akan diajak untuk bekerja sama dalam organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga tadi adalah persoalan terkait situasi. Nah, situasi itu apa sih sahabat? Jadi, situasi itu merupakan suatu keadaan pimpinan yang berusaha pada situasi tertentu dengan upaya dapat mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya atau followersnya untuk tetap mau melakukan tugas-tugas yang diberikan dengan tujuan untuk organisasi tersebut. Kemudian terdapat faktor lain terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Faktor itu merupakan yang pertama variabel individu atau pemimpin, kemudian yang kedua variabel organisasi, dan yang ketiga adalah variabel sosialnya. Nah, yang pertama variabel individu atau yang berasal dari pimpinannya tersebut, yaitu seseorang ketika memimpin ini dipengaruhi oleh penampilannya, budayanya, maupun keterampilannya. Kemudian variabel organisasi. Nah, pemimpin ini pada variabel organisasi ini, pemimpin di sini mampu beradaptasi di organisasinya, yaitu mampu mengelola organisasi ini dengan baik. Dan yang ketiga yaitu tadi variabel sosial. Kekuatan seseorang pemimpin yang memiliki keterampilan yang mampu beradaptasi dengan manusia-manusia lainnya ini tidaklah begitu mudah, sahabat. Jadi di sini pemimpin diharapkan mampu beradaptasi dengan manusia-manusia di sekelilingnya seperti bawahannya tadi untuk dapat mengelolanya dengan baik. Jadi
Dalam mengelola suatu organisasi ini, pemimpin diharapkan mampu untuk beradaptasi dengan keterampilan-keterampilan yang dimiliki. Dan dari sini dapat kita simpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepemimpinan ini ada dua, yaitu internal dan eksternal. Nah, faktor internal ini seperti teori-teori yang telah disampaikan oleh para ahli sebelumnya, yaitu berasal dari pimpinannya, individu, internal, pimpinan sendiri. Nah, pemimpin ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana cara pemimpin itu memimpin organisasinya. Hal ini menjadi ciri khas tersendiri bagi pimpinan dalam mengelola organisasi. Karena di sini pimpinan memiliki gaya-gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini pun dibedakan menjadi dua, yaitu faktor bawahan dan faktor situasi. Di mana faktor bawahan ini disebabkan oleh karakter itu sendiri, sehingga perlu memahami dengan baik. Di sini pemimpin perlu memahami faktor-faktor bawahannya dengan baik. Di sini tentunya terdapat tantangan tersendiri yang dihadapi oleh pemimpin dalam memerankan perannya sebagai pemimpin. Karena apa? Di sini pemimpin diharapkan mampu memahami dengan baik karakteristik bawahannya. Nah, keberhasilan seorang pemimpin ini dapat kita lihat dari bagaimana cara dia beradaptasi. Dari sini juga perlu melihat situasi, siapa bawahannya, lihat dan mengenal terhadap orang-orang yang dipimpinnya, sehingga dapat menjalankan organisasi dengan baik. Kemudian yang kedua adalah faktor situasi, berkaitan dengan aspek waktu, tempat, aspek tujuan, dan termaksud karakteristik dari organisasi tersebut. Pemimpin yang baik ini mampu beradaptasi dalam kondisi waktu, tempat, maupun tujuan, yang dimana pemimpin ini dapat berkembang dengan perubahan yang ada. Sehingga hal yang dapat saya sampaikan merupakan faktor-faktor ketika menjadi seorang pemimpin. Sehingga apabila kita dihadapkan menjadi seorang pemimpin nanti, diharapkan kita mampu untuk menghadapi faktor-faktor yang ada. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.